Shalom saudara, shalom sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Manatap Syauta di Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, amin. Nah, hari ini saudara kita akan mulai dengan ibadah di minggu pertama di bulan Desember, yaitu sebentar lagi kita memperingati, atau tepatnya minggu hari ini kita memperingati kelahiran kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Mari kita siapkan hati untuk masuk ke dalam ibadah raya minggu pertama. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah, kekuatanmu terlukiskan dalam hatiku, kecenangku dibuatmu bukan padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyangkanmu.
bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah lindungi kami, berkati kami, di mana ada banyak rekan-rekan kami yang telah dipanggil pulang Tuhan, tapi kami masih tetap diberi kesehatan Tuhan. Itu asalnya kami punya rencana, ada rencana Tuhan yang perlu kami golkan, dan kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur memperingati kelahiran-Mu Tuhan di Bethlehem 2000 tahun yang lalu Engkau lahir Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah menyelamatkan kami. Dan sebentar kami mengikuti ibadah Tuhan, mari lawan setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan, bahkan yang menonton Tuhan, perhatikan dalam nama Yesus Tuhan, agar semua mengalami Engkau ya Pak, sehingga kelahiran-Mu menjadi berkat buat semua Tuhan yang mendengarkan. Urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa Tuhan, agar bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, pada semua yang percaya siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Baik. Shalom saudara, selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya di sini di Kolot, Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Nah, kalau saudara ingat 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan kita Yesus Kristus lahir, itu zaman dimana zaman susah saudara. Karena apa? Zaman itu ketika anak umur di bawah 2 tahun saudara dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Herodes ya. Kita masih ingat. Dan masa sulit itu tetap rencana Tuhan, tetap kehendak Tuhan jadi, tetap Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika dalam bencana, dalam masalah, dalam persoalan pun, tetap kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Buktinya Tuhan kita Yesus lahir ketika di tengah-tengah masa-masa zaman orang takut sekali punya anak kecil, punya anak bayi, karena sedang dicari-cari. Nah, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita saudara. Tentunya di akhir tahun biasanya saya kasih simpulkan bahwa inilah pelajaran yang kita pelajari selama 1 tahun penuh ya. Saya berharap kalau tahun yang lalu udah diajarin, terus tahun ini juga diajarin, beberapa saya ulang kembali pelajaran ini. Saya berharap kita seperti orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang saudara untuk ketemu Yesus. Dan ketika dia disembuhkan, dia bersaksi saudara. Sama dengan perempuan Samaria. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia tidak hanya diam saja, tapi dia tanggalkan peralatan semua untuk mandi, untuk apa, untuk minum. Dan dia pergi ke kampung halamannya dan diceritakan pada semua orang tentang perjumpaan dia dengan Tuhan Yesus, sehingga sedaerah Samaria itu diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, hari ini kita akan teruskan saudara, bagaimana di masa sukar seperti saat ini tetap kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena temanya dikatakan diberkati di masa sukar. Tentunya akan sulit bagi orang yang kurang percaya atau setengah percaya. Tapi bagi setiap orang yang percaya saudara, justru ketika di masa sukar inilah kita akan tahu kuasa Tuhan. Kita akan dekat melihat betapa Tuhan itu baik memelihara kita semua. Amin. Nah, Yesaya 54 ayat 10 berkata begini saudara. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi biarpun gunung-gunung beranjak, Tuhan bilang kasih setia Tuhan jauh lebih besar dan tidak akan beranjak daripada setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Bahkan saudara, saya melihat di ayat Ulangan 15 ayat 4 berkata begini. Ulangan 15 ayat 4 berkata begini. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan. Nah, ini janji-janji ini saudara, kalau saudara punya telinga yang mendengar, ya punya hati yang menerima, punya hati yang percaya, maka semua janji-janji Tuhan akan saudara digenapi. Ada banyak orang bersusah payah, ya dari pagi berjibaku sampai pagi lagi, sehingga dia tidak punya waktu untuk cari Tuhan, sehingga hari-harinya dia dapat mengalami kesusahan demi kesusahan yang didapatkan cuma sedikit. Tapi Amsal 10 ayat 22 berkata begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhan saudara, kasih karunia Tuhan,
Apapun yang kita kerjakan, bersyukurlah pada Tuhan, karena Tuhan sudah perintahkan. Mari kita buka pembacaan firman Tuhan, saudara, dari Kejadian 26, ya, ayat 1 sampai 6. Ini yang dialami oleh Ishak, saudara, ya. Nah, Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 berkata begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi di zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Perhatiin, kalau Allah berfirman, saudara, sebaiknya engkau dengar dan perhatikan dan percaya. Banyak kali kita gagal, kenapa? Karena seringkali kalau Allah berfirman, Allah berkata-kata, kita tidak percaya. Makanya saya setuju dengan kata-kata teman saya berkata, ada perbedaan orang yang percaya dengan orang yang tidak bertuhan. Orang percaya itu bedanya tipis-tipis, hanya ibadah minggu saja. Karena ketika ada masalah, ketika ada persoalan, tetap sama-sama saja keputusannya. Mereka tidak percaya Tuhan. Ya, dalam artian begini, kita seringkali dibagikan ilmu pengetahuan, transfer ilmu pengetahuan. Ya, bagus sih, secara saya mendengar seringkali bagus ini pelajarannya, bagus pengertiannya. Tetapi tidak ada roh yang menghidupkan perkataan itu, maka perkataan itu tidak akan ada kuasanya. Tetapi kalau firman Tuhan engkau terima, engkau hidupi, ada kuasa firman Tuhan yang akan mengubah kehidupan saudara, apapun kesusahan saudara. Nah, ini contohnya Ishak saat kelaparan, saudara. Timbul kelaparan di negeri ini. Nah, kita lanjutkan dikatakan ayat 3 tadi sampai ayat 2 dikatakan Kejadian 26 ayat 3 berkata, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Nah, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunan di seluruh negeri ini, dan keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah, perhatiin, sudah. Ini Allah sendiri yang bicara. Karena ayat 5 ya, Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku. Saya ulang kembali, saudara-saudara yang terkasih, jemaat, dengarkan telingamu, karena Allah telah berfirman kepada Abraham, karena engkau mendengarkan firmanku. Nah, makanya banyak anak Tuhan yang enggan mendengarkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itulah kuasa. Kalau saudara dengarkan firman Tuhan, maka ada kuasa yang akan menyertai kehidupanmu. Kan dikatakan ayat 26 berkata, karena Abraham telah mendengarkan firmanku. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala. Perhatiin kata segala. Segala berarti semua perintah Tuhan. Apapun yang terjadi, semua perintah Tuhan, kalau engkau pelihara, Tuhan katakan begini, kalau engkau pelihara segala perintah Tuhan, ketetapan dan hukumku, maka segala berkat yang telah Tuhan firmankan dan janjikan akan tercurah ke dalam ribaanmu, kepada keturunanmu. Karena janjinya kepada Abraham, Ishak yang diberkati. Lihat ayat selanjutnya, saudara. Saya akan lompat ke ayat 12. Kejadian 26 ayat 12 dan 13 berkata begini. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Bukan sebab ia pintar, bukan sebab ia hebat, bukan sebab dia banyak rekanan orang kaya, bukan karena titelnya yang dahsyat, tidak. Tapi Tuhan katakan, sebab Allah memberkati dia. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Kenapa? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Karena dia memelihara hukumnya Tuhan atau perintah Tuhan seutuhnya. Sehingga apa? Di masa sukar sekalipun Tuhan sanggup memberkati. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin, jemaat.
Nah, saudaraku yang terkasih, kembali saya ayat 13 berkata gini, dan orang itu, perhatian ayat 13, dan orang itu maksudnya Ishak menjadi kaya, bahkan apa? Kian lama, kian kaya, sehingga ia apa? Menjadi sangat kaya. Kenapa? Karena perintah Tuhan didengarkan. Mendengar firman Tuhan berarti saudara menghormati Tuhan. Melakukan firman Tuhan artinya saudara hormat sama Tuhan. Menjaga perintah Tuhan artinya saudara sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amsal berkata, takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Ya. Jadi perhatiin baik-baik, saudara. Tidak ada yang gagal di dalam Tuhan. Karena Tuhan selalu menepati setiap firman Tuhan yang difirmankan dari mulutnya, saudara. Nah, akhir tahun ini, saudara, kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang itu Allah mau lahir di kandang domba, kalau saudara tahu. Kandang domba, saudara, di zaman saya kecil dulu ada banyak kandang domba di daerah saya. Tidak ada satupun kandang domba yang bersih. Semuanya bau, kotor, saudara. Kalau saudara melihat, umpama ada perayaan-perayaan Natal di gereja-gereja itu rapi, bersih, tidak ada bau. Tapi yang sebetulnya itu kotorannya ada apa? Tapi Allah kita yang kita kenal dalam nama Yesus, Dia mau rela lahir di tempat itu. Padahal Dia Allah, Dia Tuhan, Dialah penebus dosa saudara dan saya, bahkan seluruh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, anak-anak dalam Kristus Yesus, jemaat gereja Kristen Protestan Injil di Indonesia, dan siapapun yang saudara tetap mengikuti ibadah ini, diberkatilah engkau kalau engkau mendengarkan firman Tuhan. Kalau engkau sedang sakit, lihat pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan akan memelihara setiap anak-anak Tuhan sesuai dengan janjinya. Kalau engkau sakit, Tuhan pasti sembuhkan. Kalau engkau dalam masalah, Tuhan pasti beri jalan keluar. Persoalan kita seringkali kita mulai panik, mulai takut, kalap, sehingga kitanya tidak siap menerima apa? Tantangan, rintangan. Ada masalah persoalan, kita lari ke orang pintar, kita lari ke orang yang hebat, ke orang yang istilahnya banyak duit. Tapi sebetulnya itu sudah salah. Karena dikatakan firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi di masa sukar, saudara, sebenarnya saat itulah kita akan melihat kuasa Tuhan. Amin. Saudara akan tahu bahwa Tuhan itu sangat baik buat saudara dan saya. Lihat Ishak di masa sukar, di zaman Yusuf di masa sukar. Lihat Mesir di masa sukar. Allah sanggup memberkati Mesir karena Yusuf memelihara perintah Tuhan. Karena Yusuf mendengarkan perintah Tuhan. Karena Yusuf mau melakukan, walaupun saudara dia dijual, walaupun dia difitnah oleh Potifar, oleh istri Potifar, tetapi dia mau untuk mengampuni. Dia tetap mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia ke tanah Mesir. Dan perhatikan, bukan mas persoalan dia. Yang penting hati kita, saudara. Hati saudara belajar, saudara bersyukur terus sama Tuhan, apapun yang terjadi. Karena saya percaya begini, ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada hati orang yang mau diajar, sehingga kita rendah hati, saudara. Kita belajar mengasihi, bukan berarti mengasihi itu tanpa masalah, tanpa persoalan. Banyak masalah, banyak persoalan. Bahkan semakin kita mengasihi, semakin banyak persoalan, semakin banyak masalah yang menjengkelkan kita. Tapi percayalah, kalau engkau setia seperti Abraham, setia memelihara hukum Tuhan, maka setiap janji-janji Tuhan akan melimpah dalam keturunannya, 2 dan ketiga. Ini firman Tuhan. Ya. Ulangan 15, tadi saya ulang ya, saya katakan saudara, Ulangan 15 ayat 4 ini janji Tuhan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab sungguh Tuhan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan. Ya, ini janji Tuhan. Bahkan Amsal 10 ayat 22 berkata, ya, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah inilah saudara, firman Tuhan minggu di awal bulan Desember memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tidak banyak, saya tidak panjang kalau berkhotbah. Saya cuma mau kasih tahu betapa besar kasih Tuhan buat saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, buat menebus dosa saudara dan saya.
Ini adalah minggu pertama tanggal 6 bulan Desember, saudara. Mari perhatikan. Kalau kita masih hidup, artinya ada rencana Tuhan yang perlu kita selesaikan. Ada tugas kita yang harus kita kerjakan. Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan firman Tuhan. Dan, dikatakan apa? Menyelesaikan. Bagaimana dengan saudara? Apakah tahun ini saudara sudah bawa orang kepada Tuhan? Apakah di rumah tangga saudara sudah menjadi berkat? Buat istri dan anakmu, istri, sudahkah engkau tunduk pada suamimu? Suami, sudahkah engkau mengasihi istrimu? Anak-anak, sudahkah engkau menghormati bapak ibu? Ini firman Tuhan, peliharalah ini. Ketika engkau mau melihara hukumnya Tuhan, perhatiin. Ketika engkau mau melihara hukumnya Tuhan, ini janji Tuhan terjadi atas keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita adalah keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang Tuhan janjikan. Apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Kalau ada ibadah online, nonton. Saudara beri komen, ya. Saudara kasih jempol, ya. Kalau tidak suka, kasih jempol ke bawah, tidak apa-apa. Jadi saya mengerti apa yang perlu didoakan buat semua saudara yang mendengarkan firman yang saya khotbahkan. Jadi saya mengerti, saudara ada apa? Ada respon, ada respect. Belajar respect begitu. Kenapa? Firman Tuhan tidak peduli siapa yang berkhotbah, saudara. Yang penting kalau saudara respon, saudara mengerti hal itu, maka kuasa Tuhan, Allah Roh Kudus menjamah hati saudara. Walaupun saudara mungkin jaraknya jauh daripada saya, tapi percayalah, kuasa Tuhan tidak pernah berubah, berkurang sedikit pun. Semakin jauh melangkah, semakin hebat kuasa Tuhan. Ini firman Tuhan di awal Desember, tanggal 6 bulan Desember, saudara. Saya bersyukur kalau kami masih dipelihara Tuhan sampai bulan Desember tahun 2020. Karena seringkali saya juga sakit, seringkali saya mengalami sakit penyakit, seringkali saya merasa, aduh Tuhan, ini kayaknya saya ini kayaknya nggak lama nih. Saya pikir begitu, tapi Tuhan bilang, belum selesai, lanjutkan. Puji Tuhan, kalau diberi kepercayaan oleh itu, mari kita teruskan atau lanjutkan. Amin, amin. Saudara, makin hari saudara harus semakin bersyukur. Jadi yang pertama, nasihat saya, saudara, dengarkan firman Tuhan. Ini yang pertama, pelihara hukum Tuhan, terus taati. Ya, saudara harus lebih hormat sama Tuhan daripada kepada siapapun juga. Sudah gitu apa, saudara? Selalu bersyukur, apapun keadaanmu, apapun kejadianmu, selalu bersyukur, terutama di bulan Desember ini, karena kasih Allah, kuasa Allah tidak akan pernah berkurang buat semua orang yang memelihara hukumnya Tuhan. Amin, amin. Kita akan masuk dalam tutup ibadah. Kita naikkan satu pujian, tiada yang seperti Engkau. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji nama. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun
tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup merawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku, amin, Yesus, Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan seperti Engkau memberkati Ishak. Jemaat yang terkasih Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia dan semua yang menyaksikan, seperti Ishak, seperti Engkau saat ini. Kalau Allah berfirman, dengarkan firman Tuhan, hormati firman Tuhan. Ini yang pertama. Hal yang kedua, kalau engkau mau diberkati di masa susah, pelihara perintah Tuhan dan hukumnya Tuhan. Yang ketiga adalah selalu bersyukur kepada Tuhan, karena apapun kejadianmu, Tuhan punya rencana yang indah buat engkau. Kalau engkau satu kali mengalami masalah, persoalan, percayalah, Allah ada di dalam engkau. Lakukan semua perintah Tuhan, maka semua janji-janji berkat Tuhan akan digenapi dalam kehidupanmu. Aku berdoa buat semua jemaat Tuhan, mulai dari keluarga Pak Simon. Kalau tahun ini engkau belum melakukan firman Tuhan, belum melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan, atau janji-janji Tuhan belum digenapi dalam kehidupan, mari belajar mengubah pola hidup. Mulai hormati Tuhan, mulai dengarkan firman Tuhan, beri waktu buat Tuhan. Jangan terus bergulung dalam kehidupan duniawi terus. Mari buka telinga rohanimu. Keluarga Andri juga, keluarga Joan, keluarga Eksa berdoa dalam nama Yesus. Pelihara hukum-hukum Tuhan, pelihara perintah Tuhan, lakukan apa yang Tuhan suruh, maka semua janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan rumah tanggamu. Walaupun dalam keadaan susah, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kau berdoa buat keluarga Kiki, Tuhan berkati juga dalam nama Yesus, agar engkau juga belajar menghormati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan,
memelihara perintah Tuhan, menjaga hukum-hukumnya Tuhan. Keluarga Roni Weno juga kami berdoa dalam nama Yesus. Keluarga Tumpal Sidik kami berkati juga dalam nama Yesus. Keluarga Joko Mugyarto juga dalam nama Yesus. Agar Tuhan kami melihat Tuhan betapa Engkau sangat baik, sehingga seluruh dunia mengerti bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik buat setiap kehidupan kami. Dan kami serahkan semua Tuhan kehidupan kami di Desember ini, di dekat tutup tahun nanti Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan, semua keluarga besar kami Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus semua keluarga Tuhan, agar mereka Tuhan sungguh-sungguh melihara hukum-Mu Tuhan, dan percaya bahwa Engkau Allah sangat mengasihi buat kami semuanya Bapa. Mulailah menjadi berkat saudaraku yang terkasih. Jangan diam saja, jangan diam, diajak terus. Mulailah punya iman, mengajak bukan diajak terus, bukan dinasehati terus. Mari ambil tugas menasehati, mengajak orang, memberkati orang, mendorong orang, mulai berkomen saudara. Berikan komen kalau saudara merasa diberkati. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga engkau melihat Tuhan Yesus katakan, kalau engkau malu mengakui aku di hadapan manusia, aku pun akan malu tidak akan mengakui engkau di hadapan Bapa di surga nanti. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dan segala pujian hormat kami serahkan kepadamu. Berdoa buat bangsa negara kami. Mari pulihkan bangsa negara kami Tuhan. Berkati pemimpin kami. Berikan kekuatan terus Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil menjadi berkat buat rakyat Indonesia. Terpujilah nama Tuhan. Memberkati Tuhan lingkungan kami. Tuhan kepolisian. Tuhan Koramil juga Tuhan. Bahkan pemerintahan setempat, kecamatan Tuhan. Semua Tuhan yang ada di daerah kami Engkau berkati. Tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati. Anak kami juga berkati semuanya Tuhan. Maria, Yosi, cucu kami Marsa berkati. Anak kami Clement yang di Jerman berkati juga. Anak kami Elia berkati juga dalam ujiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga istri kami, berkati dalam pekerjaan usahanya. Berkati juga hamba-Mu dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga, dalam nama Yesus. Akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, berkat dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua yang percaya dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal.